seorang laki-laki berumur 16 tahun yang ditinggalkan oleh kedua ibu dan bapaknya. Dan saat ini dia dititipkan kepada bibinya, yang mana orang tuanya sudah meninggal 2 tahun lalu akibat santet bisnis. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu. Jadi banyak elemen-elemen yang digunakan Ki Macan untuk bisa memberikan ramalan insya Allah akurat untuk kakak-kakak penonton setianya Pintu Misteri. Ki Macan, apa kabar Ki? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Jawir bagaimana hari ini? Sehat? Mas Jawir pangestu. Alhamdulillah. Waduh, Ki Macan sehat, Mas Jawir pun juga harus sehat Ya. ya. Nggak boleh loyo-loyo, pokoknya kudu semangat apapun Ya. yang terjadi. Penonton Pintu Misteri, opo kabari? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang widiwasa. Selalu diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, diparingi terus kesehatan, tenang hati dan pikiran. Terima kasih sudah support Pintu Misteri sampai saat ini. Tak luput pun juga terima kasih yang sebesar-besarnya untuk saudara tak terlihat Nipon Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat. Iya. Nah, bukan kaleng-kaleng, saudara tak terlihat 10 tempat semuanya sudah terseleksi. Iya. Semuanya sudah positif. Iya. Nah, matur nembah nuwun untuk saudara tak terlihat semuanya melambai. Tepuk tangan. Muah, kiss bye. Muah, kiss bye. Terima kasih untuk saudara tak terlihat pun Mas Jawi dan Ki Macan. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng di dimensinya masing-masing. Dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, Iya. Ki Macan, wonten tambahan kagem media-medianipun niki Ki? Iya, hari ini saya ingin menggunakan parfum Sang Jagat yang warna hijau. Hijau, Ya. hijau ini dasar samudra ya Rayo. Ini lebih memperbaiki hati. Mas Jawir mau ndamel sing warna biru. Biru niki langit samudra ya Rayo. Ini memperbaiki pikiran. Doa terlebih dahulu. Kalau pakai parfum Sang Jagat, jangan lupa gelantri cakranya pun juga disemprot rek ya, biar dapat tambahan energi. Nah, parfum Sang Jagat ini pun juga ada yang berwarna kuning ya. Yang warna kuning ini lebih pada simbol kekayaan samudra. Ini memperbaiki akhlak, Iya. perilaku. Alhamdulillah. Nggih Ki ya. Betul. Paket lengkap nipun Mas Jawir setelah ndamel parfum Sang Jagat, ojo kesupen, ojo kelalen banyu mustika. Iya. Banyu mustika ada tetesan mustikanipun Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Di setiap tetesan, di setiap medianipun banyu mustika Ki Macan. Iya. Bahkan tidak hanya tetesan mustika Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul, karena banyaknya energi-energi negatif, mbah dukun negatif yang tidak terima, sasarannya kita obati. Ya. Ngoten dengan penawar-penawar medianya Ki Macan. Banyu mustika ada tambahan energi sekarang yang terbaru. Ki Macan melilitkan kain putih, ini simbol tambahan energi untuk banyu mustika. Betul. Jika kakak-kakak semuanya yang sudah order banyu mustika dan mendapatkan yang kain putih, ini jangan dilepas. Biarkan saja nempel di botol banyu mustika sampai habis. Ya. Jika sudah habis, kain putihnya silahkan dikubur. Iya.
Nah, doa dulu ya Rek ya, aja lali ki Rek ya. Banyu mustika. Alhamdulillah. Sampun. Iya. Parfum Sang Jagat dan minyak kasturi bukan sekedar parfum biasa. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa memilikinya. Tidak semua orang bisa memesannya. Karena akan ada seleksi alam semesta. Orang-orang mana saja yang bisa saya bantu dan orang-orang mana saja yang belum bisa saya bantu. Admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan, yang mana mereka berdua bisa mendeteksi aura orang yang layak dibantu dan orang yang tidak layak dibantu. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang gagal memesan di admin 1 dan admin 2. Karena apa? Karena kalian mempunyai 4 sifat karakter buruk dalam tubuh kalian. Yang pertama, sombong. Yang kedua, egois. Yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain. Dan yang keempat, tidak sabaran. Keempat sifat itu tidak akan pernah bisa memiliki parfum Sang Jagat, minyak kasturi, banyu mustika, tasbih sukma, garam maha cakra, dan cermin akalapati. Mau dibayar berapapun, mau menyogok berapapun, tidak akan pernah bisa saya jual untuk orang-orang yang memiliki 4 karakter buruk dalam tubuhnya. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana. Dan juga untuk repeat order, orang yang sudah pernah memakai untuk memesan lagi, mohon maaf kalau kalian tidak memiliki rasa bersyukur, tidak akan bisa mendapatkannya lagi. Karena banyak di luar sana awalnya susah, sekarang sudah bahagia, lupa diri. Kenapa orang-orang yang repeat order ya harus saya seleksi lagi? Karena kebanyakan manusia bisa berubah-ubah sikap dan karakternya. Harus bisa bersyukur. Karena kalau orang bersyukur itu dapat rezeki apapun akan diterimanya. Tapi kalau orang yang tidak bersyukur mau mendapat rezeki apapun pasti aja akan kurang. Jadi tolong untuk yang repeat order ya, tanamlah jiwa bersyukur. Ya, mau dapat rezeki kecil syukuri, besar alhamdulillah. Ya. Jadi yang repeat order tetap saya cek kembali. Ya. Baik, untuk parfum Sang Jagat dan minyak kasturi saya hanya memerlukan persyaratan. Nama lengkap dan golongan darah saja. Nama lengkap sesuai nama lahir atau nama baptis. Dan golongan darah harus benar-benar golongan darah kalian. Kalau kalian masih ragu dengan golongan darah kalian, silakan cek dulu ke rumah sakit, puskesmas, atau ke dokter untuk meyakinkan golongan darah kalian. Karena di sini nama lengkap dan golongan darah kalian akan saya masukkan ke media akar pohon beringin, yang mana akar pohon beringin tersebut bukan pohon beringin sembarangan. Akar pohon beringin di sini tumbuh di atas pohon keramat, yang mana tanpa menyentuh tanah akarnya. Ya, dan akar-akarnya pun akar-akar pilihan yang akan saya pilih untuk kalian. Ya, bertujuan untuk apa Ki Macan? Ya, mengaktifkan seluruh papat dan kelima panjar kalian. Dan juga akan saya titipkan jurit-jurit terbaik saya untuk mendampingi doa-doa kalian sehingga cepat terwujud. Amin ya Allah. Makanya semua doa-doa saya di sini ya, yang kalian ucapkan ya, didengar oleh jurit-jurit saya. Dan jurit-jurit saya itulah yang akan membantu doa-doamu semuanya. Iya, semua media yang saya buat di sini tetap saya doakan kepada Tuhan. Saya bermohon kepada Tuhan dengan ritual-ritual terbaik saya, dengan doa-doa terbaik saya. Bertujuan untuk apa? Membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahannya sehingga cepat selesai. Ya, karena Tuhan yang memberi parfum Sang Jagat, minyak kasturi, banyu mustika, tasbih sukma, garam maha cakra, dan cermin akalapati itu membantu. Dan si pemakainya menjalani. Isilah dengan kekuatan doa. Ya. Dan juga di sini ada minyak kasturi. Minyak kasturi bagus sekali untuk kalian mempunyai usaha. Usahanya sepi, usahanya macet,
usahanya yang baru merintis saat ini, atau usaha kalian saat ini sedang maju-majunya, gunakan minyak kasturi. Minyak kasturi bisa membantu membuka pintu rezeki usaha kalian. Tapi ingat, ya, kalau sudah rame, hentikan pemakaiannya. Jangan menjadi manusia yang serakah. Gunakan pada saat-saat yang penting, saat-saat yang sepi, saat-saat kalian membutuhkan. Lalu kenapa saya bilang usaha yang rame juga perlu menggunakan minyak kasturi untuk menjaga usaha itu. Karena banyak sekali di luar sana orang-orang yang iri, sirik, dengki, yang hatinya busuk untuk menghancurkan usaha orang lain. Banyak. Hati-hati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Dan juga di sini ada banyu mustika. Banyu mustika saya racik dengan berbahan dasar menjadi air mawar dan juga campuran air. Itu sebagai media. Tapi di tetesan botol banyu mustika mempunyai tetesan mustika ratu pantai selatan, yang mana bermanfaat untuk mengeluarkan atau memancarkan pesona di wajah kalian. Ya, jadi apabila wanita yang memakainya, inner beauty dalam tubuhnya akan keluar, menarik, jauh lebih mudah, bercahaya. Orang melihatnya tidak akan pernah bosan. Amin. Ya, ini dikhususkan untuk saudara-saudaraku di luar sana yang kurang percaya diri dengan penampilannya, kurang percaya diri dengan wajahnya, kurang percaya diri untuk bertemu orang-orang banyak di luar sana. Gunakan banyu mustika. Dan apabila dipakai oleh laki-laki, dia akan berwibawa, berkarisma, jauh lebih mudah dan tampan, menarik. Dan ingat, banyu mustika ini bukan pengasian dan bukan pelet, dan tidak akan menghancurkan hubungan rumah tangga kalian, malah membuat harmonis. Ya, di sini ada tasbih sukma yang selalu saya pakai, baik saya membuat YouTube maupun untuk saya bekerja seperti kalian di luar sana. Saya selalu pakai tasbih sukma. Tasbih sukma, ya, sukma adalah jiwa, yang mana kegunaan dari tasbih sukma ini untuk memperbaiki jiwa kalian, ya, mendamaikan jiwa dan raga. Kalau kalian pada saat kalian punya masalah, ya, lalu kalian bertanya dalam hati, jawabannya lain, pikiran jawabannya lain, itulah menandakan kalau jiwa dan raga kalian itu tidak bersatu. Nah, fungsinya tasbih sukma untuk menyatukan jiwa dan raga sehingga bersatu, sehingga klop, apa yang dikatakan hati dan pikiran itu sama. Ya, tasbih sukma juga mampu meleburkan rasa dendam, kebencian dan keikhlasan selama ini yang selalu menanam di hati kalian, tidak bisa hilang. Dia akan meleburkan itu semuanya. Karena dari ketiga itu semuanya bisa membuka pintu rezeki. Amin. Juga bisa memperbaiki mental kalian saat ini hancur lebur di titik terendahnya manusia. Gunakan tasbih sukma, ya, karena tasbih sukma juga bisa mengangkat mental kalian dan mengangkat semangat untuk hidup ke depan. Ya, tasbih sukma juga bisa melunturkan energi negatif dari luar dan dalam di tubuh kalian. Bisa membaca insting orang-orang jahat di sekitar kalian. Ya, dan tasbih sukma sudah saya bekalkan dengan minyak gaharu. Jadi apabila kalian berdoa dengan tasbih sukma, gunakan minyak gaharu. Ya, semakin sering kalian berdoa melalui tasbih sukma, semakin tajam doa-doa kalian akan tembus ke langit. Kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Betul. Semua media yang saya buat itu wajib berdoa, sehingga jurid-jurid saya yang ada di media-media ini mengerti tujuan hidup kalian apa, mengerti maksud kalian apa. Ya, itu tadi. Tasbih sukma juga bisa menetralisir keadaan badan kalian seperti sakit medis atau sakit non medis. Mereka bisa menetralisirnya. Alhamdulillah. Memperbaiki hati, memperbaiki ibadah. Betul. Semakin fokus kalian beribadah, semakin fokus kalian berdoa. Amin. Sehingga doa-doa kalian prak. Fokus satu. Ya. Fokus dalam berdoa. Gunakan tasbih sukma. Ya. Dan juga di sini ada
garam Mahacakra, ya. Garam Mahacakra saya buat untuk kalian di sini setengah kilo atau 500 gram ya. Generous. 500 gram ya, dan saya lekapin dengan rempah daun Daun sirih kering. daun sirih kering dan juga bunga melati bunga kering. melati Hasil dari ritualan saya. Berfungsi untuk apa Ki Macan? Garam Mahacakra ya. Garam Mahacakra berfungsi untuk menyedot, meresap energi negatif dalam tubuh kalian. Ya, gunakannya 2 sendok makan, dicampur dengan air hangat, masukkan rempah-rempahnya, rendam kaki kalian. Sambil menunggu rendamannya dingin, berdoa, niatkan. Mampu menyerap energi negatif dalam tubuh kalian, ya, dan juga mampu menghapus kesialan dalam hidup kalian. Amin ya Allah. Ya, kalau kalian selalu sial dalam bekerja, dalam berhubungan percintaan, itu akan hempas sialannya. Ya, dan juga bisa mengobatin penyakit medis. Gatal-gatal, kram, kesemutan, ya, rematik, Darah tinggi. ya, kolesterol, ya, lumpuh, gunakan, direndamkan, ya, gula darah, Vertigo. migrain, vertigo, punggung capek, badan capek akibat bekerja, rendamkan kaki kalian sebelum tidur. Betul. Sebelum tidur bisa, setelah bangun tidur bisa. Bisa. Setelah itu airnya buang di luar rumah. Buat apa dibuang di luar rumah? Sehingga energi-energi yang negatif dalam tubuh kalian tidak masuk di rumah lagi, terbuang di luar. Ya, dan juga garam Mahacakra ini bisa mengobatin medis dan non medis. Ya, kalau non medis apa saja Ki Macan? Yaitu tadi santet, telu, guna-guna, pelet. Jadi kalau kalian merasa sepertinya saya kena pelet nih, rendamkan saja. Ya. Tapi untuk pemesanan garam Mahacakra, ya, itu nama lengkap, tanggal lahir kalian dan hari lahir. Betul. Ya. Dan juga di sini yang terakhir, cermin Akalapati. Yang mana arti dari Akalapati dari bahasa Sanskerta itu paling tertinggi. Jadi cermin paling tertinggi dari segala cermin. Berfungsi untuk apa? Ya, bisa difungsikan untuk di rumah dan di tempat usaha. Ya. Manfaat dari cermin Akalapati ini bisa membuka pintu rezeki untuk rumah dan usaha kalian. Amin. Menarik energi rezeki dari luar ke dalam. Amin. Mengharmoniskan hubungan rumah tangga dan mengharmoniskan hubungan usaha kalian. Amin ya Allah. Ya, menarik rezeki dan juga bisa memantulkan tolak bala kesialan. Kiriman-kiriman dari orang lain, santet-santet dari orang lain yang tidak suka dengan kalian itu akan terhempas balik 180 derajat ke orang pelakunya. Ya, itu cermin Akalapati. Dan juga cermin Akalapati juga mampu menjaga rumah kalian. Dari apa? Ya, dari maling. Ya, babi ngepet atau sejenisnya yang ingin mengambil uang-uang kalian di rumah atau di tempat usaha, ya, itu akan terjaga. Ya, baik orang-orang terdekat ingin mengambil uang kalian, itu dia akan bingung mau ngapain. Ya, padahal uang udah di depan mata, tapi tidak diambil. Itu dia. Ya, bisa menjaga pada saat kalian tidur. Bisa menjaring mimpi-mimpi buruk, bisa memperbaiki nama baik kalian, baik di rumah ataupun di tempat kerja ataupun di tempat usaha. Ya, gunakan di rumah atau di tempat usaha. Persyaratan yang harus kalian dapatkan untuk cermin Akalapati, ya. Kalau untuk di rumah itu nama lengkap dan pekerjaan kalian. Tapi kalau misalnya di tempat usaha, nama lengkap kalian dan nama usaha kalian. Ya, kalau untuk Banyu Mustika, ya, persyaratan yang harus kalian penuhi atau kalian isi, ya. Di situ nama lengkap, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir. Ya. Kalau untuk parfum Sanjagat, itu tadi nama lengkap dan golongan darah. Ya, kalau Tasbih Sukma itu nama lengkap, agama dan umur kalian. Saya buat untuk 5 agama. Betul.
Ya, dengan berbagai macam tasbih sesuai agamanya masing-masing tanpa terkecuali. Ya. Ngoten iki ya. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, medianya Ki Macan ini hanya sebuah media. Ki Macan selalu bilang isi dengan kekuatan doa agar jurid-jurid pilihan Ki Macan mengetahui dan mau menjembatani apa yang menjadi doa-doa si Betul. pemakainya. Betul. Kalau si pemakainya jauh dari kata doa dan ibadah, tidak perlu order karena percuma. Betul. Ya, syarat dan wajib itu harus diisi dengan kekuatan doa. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, tadi Ki Macan mengingatkan kembali untuk menjaga energi-energi. Ada 4 yang tidak boleh order. Ini terutama yang sudah repeat order ya. Ini Mas Jawir mewakili admin. Admin kalau seandainya menanyakan sesuatu yang berbelit-belit ke kalian, itu secara tidak langsung admin mencari tahu energi dari kalian. Betul. Ya. Kalau kalian energinya tidak bagus, menggunakan kata-kata yang tidak menghargai, akan diblok sama admin. Ya, karena tidak semua orang bisa memiliki medianya Ki Macan. Walaupun sudah pernah repeat order, tetap energi tidak bagus akan diblok. Ya, karena kalian order medianya Ki Macan, kalian bukan raja, admin bukan pembantu. Mari sama-sama saling menghargai. Admin menghargai kalian, kalian pun juga harus menghargai admin. Gitu ya Ki ya. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, jika kalian ingin tahu lebih mengenai kelengkapan medianya Ki Macan, itu bisa menanyakan sama admin. Tanggung jawab wajib dilakukan. Baik itu untuk gelang tricakra, ini wajib dipakai di tangan sebelah kanan. Akar pohon beringin itu kelengkapan untuk parfum sang jagat dan minyak kasturi. Dimana kalau sudah habis, itu akar pohon beringinnya diambil. Jika tidak bertunas, langsung saja disimpan di tempat uang atau di dompet. Gitu Ki ya. Untuk cermin akalapati dilengkapi dengan air cimani, itu untuk mengaktifkan. Sekali kalian aktifkan cermin akalapati, pastikan jangan sampai jatuh. Kalau seandainya jatuh, formasi dari panca jurid panglimanya Ki Macan yang ada 5 itu akan buyar dan kembali ke 10 tempat masing-masing mereka berada. Lalu Ki ya. Jadi kakak-kakak, silakan dipastikan bagaimana cara mengaktifkannya. Apakah sudah diyakinkan dulu terpasang di paku yang bagus? Kalau sudah baru diaktifkan. Ngoten Ki ya. Nah, untuk kakak-kakak semua, jika kalian menginginkan media-medianya Ki Macan, silahkan bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Transaksi hanya melalui satu bank account saja, yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Selamat Haryadi. Transaksi di luar nomor rekening tersebut itu jangan diikuti ya, karena hanya satu bank account yang digunakan untuk transaksi medianya Ki Macan. Nomor rekening tersebut bukan punyanya admin ya. Jadi dipastikan bahwa kalau terjadi sesuatu hal ataupun kalian mau dikembalikan uangnya, pasti bisa. Tidak masalah gitu ya Ki ya. Betul Ki? Waduh, baik kalau begitu ini saatnya Ki Macan berbagi doa terbaiknya melalui asap dupa kerucut. Semoga dengan apa yang Ki Macan lakukan bisa memberikan kebaikan untuk kakak-kakak yang mengikuti doa terbaiknya Ki Macan ya. Amin. Monggo Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan asap dupa kerucut ini dan doa kita hari ini, semoga akan ada keajaiban, pertolongan, dan kemudahan di beberapa hari ke depan. Amin ya Allah. Untuk kalian di luar sana. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Matur nuwun. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Terima kasih.
telah menonton video Pintu Misteri dari awal sampai akhir, Alhamdulillah. sehingga kalian mendapatkan manfaat yang lebih lengkap lagi. Amin. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, Amin ya Allah. dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, Amin. dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan kedepannya, Amin ya Allah. dibersihkan dari aura negatif di dalam tubuh, hati, dan pikirannya, Amin. Ya. dimasukkan aura positif kembali Amin. di dalam tubuh, hati, pikiran, dan di wajahnya, Amin. dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, Amin. didekatkan dengan orang-orang yang baik, Amin. diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, Amin. dilancarkan rezekinya, Amin. dilancarkan usahanya, Amin ya dilancarkan pekerjaannya, Amin. dilancarkan urusannya, Amin. dilaris maniskanlah dagangannya, Amin ya Allah. dilunaskan semua hutang piutangnya, Amin ya Allah. dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul, Amin ya Allah. dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya, Amin. dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin ya Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik, dan dengki kepada orang lain. Amin ya Allah. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya. Seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih. Terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik telah Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Mantap. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian. Alhamdulillah. Begitu juga doa-doa kolom komentar negatif. Jangan salahkan Tuhan. Kalau setiap hidup kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk, itu hasil dari perbuatan kalian. Betul. Ya. Dan juga untuk yang mengaminkan doa-doa orang lain di kolom komentar Pintu Misteri. Masya Allah, tabarakallah. Doa-doa dengan mengucapkan amin, doa-doa itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Jangan pernah capek menanam kebaikan dari sekarang. Ingat, pertolongan akan datang ketika kamu menolong orang lain. Begitu juga doa-doamu akan terkabul ketika kamu mendoakan orang lain. Saya tahu sebenarnya kalian butuh doa-doa itu, tapi kalian tidak egois. Malah kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa itu akan datang pada kalian sendiri. Masya Allah. Ya. Dan juga saya mau berterima kasih kepada saudara-saudaraku di kolom komentar Pintu Misteri. Ya. Wong Samar di 10 tempat makhluk astral. Ya. Di kolom komentar Pintu Misteri ini bukan hanya bangsa manusia saja. Ada saudara kita yang tak terlihat, yang selalu berpartisipasi, yang alam semesta utus untuk datang ke kolom komentar Pintu Misteri untuk melihat aura positif dari manusia dengan cara dia membuat komentar. Balasan. Ya, jadi kenapa admin Pintu Misteri tidak pernah muncul di kolom komentar? Karena ada yang mewakilinya. Ya, karena ada saudara yang tak terlihat mewakilin doa-doa kalian. Merekalah
yang akan menilai melalui kolom komentar, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, makanya kalian lihat di kolom komentar itu ribuan itu. Tidak hanya bangsa manusia. Ingat ya, saya garis bawain lagi. Tidak hanya bangsa manusia, ada saudara kita, ciptaan Tuhan juga yang menilai kalian melalui kolom komentar, melalui balasan komentar kalian. Ya itu tadi. Kalau kalian ingin melihat aura positif dalam tubuh kalian, jangan jauh-jauh. Jangan tanya orang-orang di luar sana. Jangan tanya spiritual. Jangan tanya dengan anak indigo. Jangan tanya praktisi. Supranatural, jangan. Biarkan alam semesta yang akan menilai sendiri. Ya. Silakan ketik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian. Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Kalau kalian sedang di titik terendahnya manusia, pekerjaan hancur, keluarga hancur, uang morat-marit, susah mencari rezeki. Kalau kalian masih dikelilingi aura positif itu, aura positif itu akan membantu kehidupan kalian, mempercepat proses itu semuanya dan mengangkat semua permasalahan kalian. Amin ya Allah. Dan juga kalau kalian sedang mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir. Ya. Kalian lihat di kolom komentar Pintu Misteri, kalau yang membalas 100 orang ke atas, berarti kalian sedang dikelilingi aura positif. Itulah yang akan membantu kehidupan kalian. Alam semesta akan membantu mengikis semua penyakit-penyakit dan mengangkatnya. Amin ya Allah. Iya. Karena tidak setiap hari aura positif itu akan muncul. Betul. Hanya di Pintu Misteri kan kalian mendapatkan balasan begitu banyaknya. Bukan hanya kebetulan. Tapi alam semesta yang menilai. Betul. Aura positif kalian. Ada juga kok yang di bawah 50. Ada banyak juga kok Ki. Tapi kita harus bisa hargain saudara-saudara kita yang di kolom komentar Pintu Misteri ini yang mempunyai balasan kolom komentar 100 orang. Kalian hebat. Mantap. Ya. Dan juga saya mau terima kasih kepada saudara-saudara di luar sana yang sudah membagikan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Amin. Ya, terima kasih banyak Matur nuwun. telah mempercayain video Pintu Misteri untuk dibagikan ke sosial media kalian. Alhamdulillah. Ya, semoga video Pintu Misteri bisa bermanfaat untuk orang lain di luar sana dan bisa bergabung menjadi keluarga besar Pintu Misteri. Dan selain itu juga kalian mempunyai kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu ada like, komen, dan share. Lakukan setiap hari. Akan ada kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Ya, dan masukkan zodiak kalian. Jangan lupa doa-doanya. Betul. Ya. Karena Rogo Sukmo itu gratis. Gratis. Iya. Untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu, di sini ada zodiak Gemini yang ada di kota Lamongan. Wah. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Gemini Lamongan. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 16 tahun Oh, masih muda. yang ditinggalkan oleh kedua ibu dan bapaknya. Dan saat ini dia dititipkan kepada bibinya. Oh. Yang mana orang tuanya sudah meninggal 2 tahun lalu akibat santet bisnis. Oh ya Allah. Iya. Akhirnya saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Sebelum saya masuk di dimensi mimpinya, saya terawang permasalahannya. Ternyata anak ini laki-laki berumur 16 tahun si Gemini ya, mempunyai adik perempuan yang berumur 10 tahun. Yang mereka dititipkan ke bibinya. Yang mana bibinya sekarang pun ekonominya sangat goyang. Dan sering berkali-kali si Gemini mendengarkan pembicaraan antara bibi dan pamannya bahwa
susah untuk mencari uang dan berat untuk adanya mereka. Mereka berdua yuk Iya. ya. Dan yang saya lihat si Gemini ini sepulang sekolah Iya. tidak seperti orang-orang lainnya yang main-main motor layaknya seumurannya. Si Gemini sepulang sepulang Sekolah. dia bekerja di pelabuhan ikan Walah, di Lamongan. Ya, dan dia membesarkan adiknya. Iya. Dan akhirnya saya masuk dimensi mimpinya. Pada saat itu dia sedang bermimpi berjualan es. Tapi tidak ada yang beli. Tidaklah. Akhirnya ditinggalkan es itu, dia pergi ke kuburan orang tuanya dan bilang di sana, "Pak, Bu, doakan saya semoga saya sukses di kemudian hari, Amin. bisa membanggakan bapak dan ibu dan bisa membesarkan adik." Habis itu dia pulang dan mengambil esnya. Dan akhirnya di tengah perjalanan es-esnya bocor. Oh, Ya buanglah semuanya. dibuangnya gitu. Tetap pulang. Dan akhirnya ketemu dengan saya di perjalanan. Saya papasan. Mungkin tatapan matanya kosong ya pada Kosong saat gitu. itu. Jadi papasan dengan saya. Akhirnya saya putar balik, panggil, "Gemini." "Ah, Cimacan." Dan ternyata si Gemini ini sudah like, comment, Comment dan dan share itu 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, Iya. Ki. Ya Allah. Sebelum bapaknya meninggal. Meninggal. Ya, dengan harapan bisa ada kesembuhan di situ. Tapi itu Wah, tadi wah, sudah aduh. takdir yang membuat itu semuanya. Betul, betul, Dan betul. akhirnya saya bilang, "Kenapa kamu menangis? Es saya bocor, Cimacan." "Oh ya udah, tidak apa-apa. Jalanilah hidupmu. Silakan kau berjalan ke depan sana. Masih panjang Perjalanan. Ingat pesan saya. Ya, selalu semangat untuk hidup ke depan. Betul. Harus. Kalau kamu selalu ingin bunuh diri, dan bunuh diri, tidak selesai di situ saja. Kamu harus bisa menjalani itu semuanya. Ingat janji kamu pada orang tuamu untuk Betul. membesarkan adikmu. Adik. Ya, walaupun di kehidupan tempat bibinya itu seperti orang asing. Walah. Ya, seperti orang asing. Di 1 tahun pertama mungkin masih bisa dihidupkan karena sebagian tabungan dari bapaknya dan ibunya masih ada di bibinya. Masih ada di bibinya. Dan saat ini tabungan itu udah habis, Udah habis. karena kesalahgunaannya. Yes. Dan akhirnya sengaja pas ibu bapaknya sebelum meninggal menitipkan warisan uang tabungan untuk menitipkan anaknya biar tidak lontang-lantung. Tapi uang itu namanya uang habis. Habis. Dan akhirnya sekarang merasa tidak nyaman keberadaan anak itu. Dah ya apa kuwi, tapi wis piye Iya. meneh Ki yo. Dan Kemudian akhirnya Ki, saya bilang dengan dia, selalu sekolah yang benar, sekolah yang benar. kerja yang benar. Dan dia bilang, "Cimacan, rasanya saya tidak bisa menyambung untuk ke kuliah. Saya ingin langsung mencari pekerjaan Kerjaan. dan kalau bisa, apakah bisa saya membuat kontrakan atau ngekos untuk hidup berdua dengan adik saya? Adik. Lakukan. Dan asalkan kamu ngomong baik-baik dengan bibi dan pamanmu." Betul, betul. Ya, lakukan itu. Dia sudah tidak sabar lagi untuk Lulus. Ya, akhirnya besok harinya, Nggih. ya, salah satu anak yang taat sekali dengan ibadah, ya, bilang ke adiknya nyium tangan, "Baik-baik di sini, tunggu kakak pulang, habis itu yuk ikut kakak langsung ke pelabuhan." Oh, nggih. Jadi selalu ajak adiknya ke pelabuhan, ajak ke pelabuhan. Betul, betul, betul. Karena dianggap asing Betul. Ki ya. Dan Walah. akhirnya setelah pulang sekolah, dia ketemu adiknya, diajak kerja. Jadi adiknya itu melihat kerjaan Kakaknya. yang mikul berat, ya, yang mikul tidak sewajarnya anak kecil. Anak kecil. Ya, di situ adik itu berdoa. Adiknya berdoa, "Ya Tuhan, kuatkan punggung kakakku, jangan bikin kakakku sakit. Sakit. Aku tidak akan ada siapa-siapa kalau misalnya tidak ada kakakku. Kuatkan kakakku." Dan akhirnya pas kakaknya istirahat dipanggil, "Kak, sini." Dia beli es yang harganya 3.000. Minum berdua. Dari situ saya kasih berkat.
nasi 1 bungkus berdua, es 1 bungkus berdua. Dan saya kasih dokter. Buat kalian yang ada di sini, berjuang kehidupan. Insya Allah cepat atau lambat kau akan diangkat derajatnya. Amin. Ya, buatlah ini semua pelajaran. Dan akhirnya saya bermohon ke Tuhan, ya Tuhan, bantulah anak ini, berikan kesempatan untuk mereka jauh lebih baik lagi. Saya yakin mereka berdua taat dengan agama, taat kepada orang tua, dan bisa menghargai orang-orang yang di atas umurnya. Dipanggil sama bosnya. Sini, siapa itu? Oh, adik saya Pak, maaf Pak ya, soalnya kasihan di rumah sendirian Pak. Oh ya, sini. Kenapa kalian kok masih kecil kerja? Dan ternyata bosnya tidak tahu kalau si manajer mempekerjakan anak kecil. Oh alah, Ya. Sampai situ baru cerita semuanya, orang tuanya meninggal segala macam, dan akhirnya bos itulah yang membantu mereka. Ya Allah. Jadi saya ada tempat kosong, Oh, tidak ditempatin, tinggal di sana kalian. Ya, untuk angkat-angkat, untuk kerja saya akan pekerjakan kalian tetap. Oh. Tapi tidak seberat ini. Oh, iya. Jadi kayak packing. Oh, bagian packing. Ikan-ikan. Oh, packing ikan Ya, jadi tidak terlalu berat buat kalian. Dan tempat tinggal kalian. Terima kasih. Dan kalian bisa menganggap saya sebagai orang tua kalian. Oh, ya Allah, bosnya baik. Ya. Dan terima kasih untuk bosnya yang sudah membantu anak-anak itu, dan akhirnya bos itu bisa dipertemukan. Ya, karena bos ini yang bos ikan pabrik ikan ini jarang sekali, seminggu sekali datang. Oh, dan itu pun cepat. Itu pun datang cepat, cuman sebentar aja ngoten ya Ki ya. Dan salah satu pengguna dari minyak kasturi, parfum Senjagat, dan tasbih Sukma. Terima kasih banyak. Semoga kebaikannya dibalas oleh Tuhan berlipat-lipat ganda. Jagalah anak itu seperti anak kamu sendiri. Amin ya Rabbal alamin. Ya, terima kasih banyak atas bantuannya. Perkiraan saya itu akan ada keajaiban 4-1 minggu. 1 minggu tuh si bosnya ini. Ya, Apa? bukan anaknya. Untuk anaknya. Dan ternyata segitu cepatnya Tuhan membantu anak-anak itu. Dan bos itu juga membantu untuk izin kepada bibi dan pamannya, dan memberikan sedikit uang untuk tanda terima kasih. Oh ya ampun. Dan suatu saat bisa melihat anak-anak itu. Oh. Masya Allah. Terima kasih banyak sudah membantu anak-anak ini. Siapa lagi yang membantu kalau bukan tangan-tangan kalian? Ya, mudah-mudahan para saudara-saudaraku di luar sana yang mempunyai media-media saya ini bisa mengambil contoh dari saudara kita. Ya, Tuhan memberikan rezeki lebih untuk kita. Itu tujuan untuk apa? Membantu saudara-saudara yang lainnya. Tidak akan pernah miskin, percaya dengan saya. Kalau kalian membantu orang-orang di luar sana. Betul, Ki. Tuhan bangga dan senang lihat kalian. Betul. Ya. Dan pelajaran kita dapat dari Gemini Lamongan, ya, untuk saudara-saudaraku di luar sana yang baru ditinggal mati orang tuanya atau meninggal orang tuanya, ya, sabarkan, ikhlaskan. Ya, kehidupan kalian tidak berhenti sampai di sini. Tunjukkan kepada almarhum orang tua kalian kalau bahwa kalian jauh lebih baik lagi. Amin. Mereka akan senang di sana. Betul. Dan saya yakin semangat kalian pasti dilihat oleh Tuhan di atas. Asalkan tetap berbuat baik dan jangan sampai salah jalan. Jangan salah jalan. Sekali lagi terima kasih untuk bos ikan yang di sana, ya. Mohon maaf untuk admin 1, admin 2, emang seperti itu. Itulah cerminan, ya. Tapi dia banyak belajar dari admin 1 dan admin 2. Banyak belajarnya. Jadi pada saat admin memberikan kata-kata yang sama persis dengan dia, itu dia bisa perbaikin. Awalnya dia ini suka meremehkan orang. Suka ngeremehin. Egoisnya tinggi, egonya besar, sombongnya luar biasa. Nah, kui. Oleh karena banyak pelajaran dari admin 1 dan admin 2 itu sebagai pelajaran dia, dan jauh lebih dermawan sekarang. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah. Ngoten ya Ki ya. Nah, ini tadi untuk cerita Roko Sukmo si Gemini yang Lamong. Tapi untuk sampai saat ini si bosnya dengan si anak ini belum tahu kalau dia penggemar YouTube
pintu Itu misteri. misteri. Tapi suatu saat itu akan tahu sendiri. Ya. Ya Allah, Mas Jawi terharu iki ya. Semangat yo Le ya. Tuhan itu maha baik. Kalaupun seandainya kamu berpikir kenapa Tuhan tidak adil karena sudah memanggil orang tua, tenang saja. Terus jalani kehidupan sebaik mungkin karena pasti akan ada. Jadi sedihnya Mas Jawi ya, pada saat bibi atau papannya itu beli roti bakar ya, satu bungkus kayak gitu ya. Yang dikasih cuma anak-anaknya cuma ada 3. Dan si adik si Gemini ini tidak dipanggil Ya Ki ya. Itu pas si Gemini datang, nggak apa-apa sih nih, ngobrol-ngobrol, satu handphone berdua. Dan gitu. itu juga kuota hasil dari dia kerja. Padahal uang yang dititipkan oleh orang tuanya itu lebih dari 100 juta. Tapi habisnya itu tadilah, ya udah ndak usah dendam ya Le ya. Apa yang sudah ya sudahlah, biarkan saja. Tuhan itu maha baik. Mungkin dengan apa yang sudah terjadi, Tuhan menggembleng supaya kamu nanti lebih sayang sama adikmu. Dan jadi bisa menjadi orang yang lebih menghargai lagi nanti di masa tua. Kan sudah dapat contoh yang tidak baik, ya kan? Nanti jangan ditiru seperti itu ya Le ya. Ya Allah. Semangat ya, pokoknya semangat. Mohon maaf Mas, jangan nangis. Untuk kakak yang pengguna medianya Ki Macan yang ternyata sudah menjadi pribadi yang lebih baik, alhamdulillahirabbil alamin. Teruslah belajar untuk menjadi pribadi yang baik dengan menghargai, ya. Jangan sampai meremehkan orang. Tadi Ki Macan bilang mengenai si admin yang memang seperti itu adalah cerminan. Amalannya Ki Macan memang untuk mencerminkan apa yang kalian lakukan. Paling kebukanya nanti pada saat si bosnya nonton, dan pada saat si anaknya nonton, itu klop. Akan klop gitu ya Ki ya. Oh itu ya Rek ya. Aduh, alhamdulillah, yang penting menjadi pribadi yang sama-sama baik ya, melalui pintu misteri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik, setelah ini Mas Jawin menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk ciri-ciri orang yang akan diangkat Tuhan derajatnya di akhir bulan April setelah Lebaran. Waduh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk ciri-ciri orang yang akan diangkat derajatnya oleh Tuhan setelah habis Lebaran. Lebih tepatnya di akhir bulan April. Apapun hasil dari penerawang saya di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Jadi wajib kita sebagai manusia untuk bekerja keras di dunia ini. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Betul. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan ya Rek ya. Harus semangat, tidak boleh loyo-loyo. Iya, kita akan membongkar ya ciri-ciri orang yang akan Tuhan angkat derajatnya di akhir bulan April, tepatnya setelah Lebaran. Kenapa setelah Lebaran? Iya, banyak kebaikan-kebaikan yang kalian lewati. Sungkem dengan orang tua, minta maaf dengan orang-orang yang pernah kalian benci. Betul, atau yang pernah menyakiti Betul. kalian tapi kalian mau meminta maaf. Ya, ini orang-orang yang awalnya di bulan-bulan kemarin dia jatuh bangun dalam kehidupan. Kita lihat ada berapa orang kah nanti yang akan Tuhan angkat derajatnya. Waduh, ini kuncinya adalah momen Lebaran di mana sungkem ke orang tua, bahkan hati bisa memaafkan orang yang menyakiti kita. Ngoten ya Ki ya, akhirnya ada banyak kebaikan. Betul. Tanpa disadari loh ya Rek ya. Kita lihat ada berapa orang kah
yang tembus, kita bongkar, ya kan Tuhan angkat derajatnya. Amin. Relaksasi. Di sini ada kartu oracle saya menggambarkan cairan es batu. Waktunya kalian akan angkat derajat kalian, akan angkat membantu saudara-saudara kalian. Amin ya Allah. Di sini ada tiga ciri-ciri orang yang akan Tuhan angkat derajatnya. Oh. 3 orang. Kita lihat ciri-cirinya. Ada 3 ya Rek ya, ciri-ciri ini yang akan Tuhan angkat derajatnya setelah Lebaran ini atau di akhir April. Wow, ilmu sihir. Artinya dalam kartu oracle saya ini ilmu sihir ada 3 bulan. Oh, Ada 3 bulan lahir. Ya, semoga ada dari kalian di sini. Karena ada 3 orang dan 5 ciri-ciri wah 3. yang akan keluar di sini. Ciri-ciri pertama, Oh 3 orang. 3 bulan lahir. Bulan lahir Februari, Februari, Juni, Juni, dan September. Februari, Juni, dan September bulan lahirnya ini Rek. Ini Kimacan melihat ada 5 ya Rek ya, 5 ciri-ciri. Pertama 3 bulan lahir nih. Bunga lotus, bunga keberuntungan untuk orang-orang ini. Iya. Dia anak pertama. Anak pertama, Anak sulung ya. anak sulung. Iya. Anak pertama Gigi. Anak pertama. Oke. Dan ada juga anak tengah-tengah. Oh, anak tengah-tengah. Tidak termasuk anak bungsu atau anak tunggal. Bukan termasuk ya. Oh, bukan anak tunggal. Ya, jadi anak nomor 1 ya, Tengah. dan anak nomor tengah. Ya, dia anak nomor 1 atau anak tengah. Anak Anak nomor 2. nomor 2. Dia punya kakak dan punya adik. Dan yang satunya lagi nih anak nomor 1. Betul. Kalau seandainya anak nomor 2 tuh sebenarnya nggak punya adik, Ki, bagaimana? Bungsu jatuhnya. Oh, bungsu tidak termasuk. Ya, tidak termasuk. Bungsu anak tunggal tidak termasuk ya, Rek ya. Bungsu dan anak tunggal tidak termasuk. Betul. Yang termasuk anak pertama atau anak yang tengah yang punya kakak dan punya adik. Ini ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang kedua nih Ki. Wah, ciri yang kedua, anak pertama, anak tengah. Tidak berlaku anak tunggal dan anak bungsu tidak berlaku ya. Ya, kemudian. Wow, pohon dan akar. Ini bisa dibilang sudah paten karena pohon dan akar menyatu menjadi satu. Ya, ini ciri-ciri yang Ketiga. 3. Semoga ini ada ciri-ciri dari kalian. Umurnya saat ini ganjil. Umur ganjil. Ya. Adakah? Umur ganjil ya Rek ya. Ini berlaku apa saja ya asalkan umurnya ganjil ya Rek ya. Betul. Nah, 17 tahun, 19 tahun, 41 tahun, 51 tahun ini ganjil juga. Kemudian Ki. Yang keempat ya. Keempat. Pasang surut. Ada 3 inisial nama. Oh, 3 inisial. Inisial nama S, S, Y, Y, dan M. S, Y, M. Wah, Inisial nama awal. Ya, bisa nama lengkap kalian, atau nama bisa nama panggilan. panggilan kalian. Waduh, S, Y, M. Gelora ya. Mas Jawir Naisa. Ya. Yang terakhir ciri-ciri Ki. Ini ciri-ciri yang terakhir. Wow, di sini ada kartu oracle saya menggambarkan gunung batu yang keras. Artinya ada 2 ciri-ciri ini. 2. Dia seorang janda saat ini. Oh, Dan satunya laki-laki single, waduh. belum menikah. Single dan janda gitu ya Ki ya. Yang perempuan janda. Yang perempuan janda, Yang laki-laki harus single. single belum pernah menikah. Belum pernah menikah. Incip-incip tetangga boleh. Kuyan. Single dan janda ya.
Kalau yang lelaki harus janda, kalau yang perempuannya hanya untuk yang mohon maaf, kalau yang laki-laki hanya yang single, kalau yang perempuan hanya yang janda. Ya. Baik, kemudian Tidak termasuk orang-orang yang sudah menikah saat ini. tidak termasuk yang menikah ya, Rek, ya. Ya. Sudah cukup nih Kiki ya. Cukup. Ada 5 ciri-ciri. Namun kembali lagi yang terlihat sama Ki Macan, ciri-cirinya ini tadi, kata kuncinya itu tadi, Rek, ya. Pemaaf. Momen lebaran digunakan untuk saling memaafkan satu Betul. sama lain. Betul. Entah itu kalian yang benar atau kalian yang salah, Betul. silahkanlah memaafkan. Betul. Karena dibalik memaafkan momen lebaran, apalagi bisa silaturahmi dengan orang yang pernah menyakitin kita, kemudian bisa silaturahmi sendiri dengan ibu bapak, itu akan menjadi penarik rezeki-rezeki, sehingga Tuhan akan mengangkat derajat untuk ciri-ciri ini tadi di akhir April atau setelah lebaran. Iya. Matur nambah nuwun Iya. Ki. Wonten tambahan mboten niki Ki? Ya. Untuk kalung jagat Dita. Dita sudah selesai saya ritualkan. Silakan untuk memesannya. Ya. Kalung jagat Dita itu saya buat dari batu alam. Batu alam, Rek. Ya, yang mana berfungsi untuk, ini cocok sekali untuk kalian yang sering dibohongin oleh pasangan, pacar, orang-orang di sekeliling kalian yang sering membohongin kalian. Cocok untuk memakai galung jagat Dita. Sehingga orang yang ingin membohongin kalian itu sudah segan dan takut sendiri Betul. akan membohongin kalian. Itu cocok untuk orang-orang yang sering dibohongin di luar sana. Oh, pikiran. Ya, dan juga di sini bisa memperbaikin ketakutan, kecemasan, dan was-was. Kalau kalian sering sekali ketakutan, cemas, was-was tanpa sebab, galung jagat Dita. Kalung jagat Dita solusinya. Meredam emosi dan juga menghilangkan sifat-sifat buruk kalian. Alhamdulillah. Ya, nanti ada editor akan tulis di sini semuanya. Itu sudah selesai, saya buat hanya 50 piece saja. Ya, siapa cepat ya dapat. Gitu ya, Ki, Ya, ya. persyaratannya gampang sekali ya, untuk orang-orang yang sudah mentalnya di atas rata-rata normal. Yang pertama, nama lengkap. Ya, yang kedua golongan darah. Dan yang ketiga anak keberapa Keberapa. kalian. Ya, 3 itu cukup untuk kalian. Ya, nanti lihatkan gambar-gambarnya editor ya, biar mereka bisa tahu. Betul sekali. Nah, ini tadi untuk kalung jagat Dita, manfaatnya begitu banyak. Namun kembali lagi manfaat dari media-medianya Ki Macan yang pasti atas nama yang diisikan. Betul. Ngoten ya, Ki, ya. Betul. Ya tidak untuk yang lainnya. Ya. Atas namanya siapa akan fokus pada atas nama tersebut. Makanya kenapa diperlukan kalung jagat Dita itu nama kalian, golongan darah, dan kemudian anak keberapa untuk menyesuaikan energi dan jurit-jurit yang akan dimasukkan di batu jagat Dita. Ngoten ya, Ki, ya. Dan untuk kakak-kakak semuanya, kalung jagat Dita ini ada 2 versi ya, Rek, ya. Yang dimana untuk lelaki dan perempuan. Nanti editor jangan lupa difoto ya, ditunjukkan kalau yang untuk laki-laki bentuknya agak kotak, ini untuk lelaki, sedangkan untuk yang perempuan ini bentuknya adalah tetesan air. Dibuat sedemikian rupa agar tidak terlalu mencolok bahwa ini adalah kalung dari spiritual. Nah, karena kan pasti kalian takut kalau dilihatin orang, wah itu kalung ini takut orang berpikiran negatif. Makanya Ki Macan membuat sedemikian rupa untuk desainnya agar netral. Ngoten ya, Ki, ya. Namun jangan salah, batu yang dibuat oleh Ki Macan ini untuk di kalung jagat Dita adalah batu alam. Karena hanya batu asli, bukan sintetis yang bisa diisikan untuk jurit-jurit pilihannya Ki Macan. Leres ya, Ki, ya. Nah, untuk kalung jagat Dita sendiri harganya 395.000 ya, Rek, ya. Ini kalung jagat Dita jika kalian rantainya mau diganti sesuai yang kalian inginkan itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Namun kalau untuk leontinnya itu mohon maaf tidak bisa diganti. Ki Macan sudah melapisi leontinnya itu dengan silver ya, Rek, ya. Dengan lapisan silver, bukan emas tapi silver. Ya, tidak luntur. Agar tidak luntur. Nah, untuk harga itu tadi 395, di mana harga mempunyai sebuah makna. 3 adalah kesejahteraan. 9 dunia, 5 akhirat. Harapannya
395 kalung Jagadita bisa memberikan kesejahteraan dunia dan akhirat. Ya, dan juga untuk kalung Jagadita ya bisa mengkontrol energi positif dan negatif kalian. Waduh. Dari mana Kimacan taunya? Ya, kalau batunya itu berwarna hijau pekat pada saat kalian pakai, berarti energi kalian lagi full untuk positifnya. Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya batunya tiba-tiba pucat, itu energi negatif lebih banyak daripada energi positif. Itu yang kalian harus tahu. Wah, kuwi lho Rek yo, didengerin baik-baik apa yang diinformasikan sama Kimacan untuk mendeteksi seberapa besar energi positif kita. Untuk kalung Jagadita, Kimacan akan menyertakan minyak gaharu dalam bentuk semprotan ya Rek ya. Nanti modelnya kayak seperti ini, tapi akan diisi oleh minyak gaharu ritual khusus untuk batu Jagadita. Oleh sedikit saja. Oleh sedikit aja, semprot sedikit aja di batunya, bukan di kalungnya. Cukup di batunya dioleskan pada hari kelahiran kalian. Ya, untung kalau kalian bisa membawa di dalam doa di hari kelahiran, didoakan dulu dengan semaksimal mungkin dengan doa terbaik kalian, baru kalian semprotkan di batunya. Minyak gaharu ritual untuk batu Jagadita itu tidak bisa kalian order. Nanti disertakan segini ya Rek ya. Ini cukup nggak cukup, habis ataupun nantinya berapa bulan habis, nggak boleh order lagi. Berarti sudah selesai sampai di situ. Namun bukannya berarti energi dan juritnya Kimacan yang di batu Jagadita juga ikut pergi. Tidak Rek. Asalkan si pemakainya terus membawa dalam doa, ibadah, doa-doa terbaik, ibadah-ibadah kalian terbaik, insya Allah jurit titipan yang diberikan ke kalian itu akan tetap ada. Namun akan berbanding terbalik apabila kalian sudah order medianya Kimacan, doa saja tidak mau, ibadah saja tidak mau, walaupun kamu semprot ini semuanya, tidak akan dibantu. Karena kenapa? Karena Tuhan yang memberi, medianya Kimacan membantu, kita pemakai menjalani. Karena kita makhluk ciptaannya Tuhan, kita bermohonnya pada Sang Pencipta penguasa alam semesta. Jangan ditiru si sekte sama satanik yang memintanya pada makhluk ciptaannya Tuhan, sama iblis, sama setan. Itu aja ditiru, udah tahu salah tapi tetap dilakukan. Gara-gara apa? Dibiar-biari duit. Bahagia kamu dengan duitnya itu. Seneng kamu dengan duitnya itu. Enggak kan? Hatimu masih aja tetap panas. Walaupun kamu balut diri kamu dengan agamis, Tuhan tidak bisa kamu bohongi sayang. Terus Batan Ki? Betul. Silakan lanjutkan apa yang kamu lakukan dengan keluarga metal untuk YouTube-nya Pintu Misteri. Mas Jawir ingatkan, yang ada di YouTube-nya Pintu Misteri tidak hanya yang terlihat. Saudara tak terlihat pun ada banyak di dalamnya. Kamu berurusan mengganggu YouTube-nya Pintu Misteri, berarti kamu berurusan dengan saudara tak terlihat, dengan semesta. Mau dicoba lagi? Silahkan. Ya, Mas Jawir pasrahkan YouTube-nya Pintu Misteri pada Sang Pencipta dan semesta. Tapi kalau nanti keluarga kamu, anak-anakmu, atau suruh-suruhanmu sudah mulai mendapatkan reaksi negatif dan kamu juga tetap tidak sadar, jangan salahkan semesta. Sampun Ki. Sampun. Baik, matur nembah nuwun. Kalau sudah saatnya Mas Jawir Kimacan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan untuk kakak-kakak yang menjalankan. Semoga bulan suci Ramadan di tahun 2023 ini bisa menjadikan kita pribadi yang terus menguatkan iman dan takwa kita. Menjalankan perintahnya, menjauhi sebuah larangannya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa terus menjaga dan melindungi dan bisa mempertemukan di Ramadan-Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Kimacan, mohon maaf. Jangan lupa doakan selalu untuk NKRI harga mati. Baik Kimacan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berpikirlah positif. Tidak peduli seberapa keras kehidupanmu saat ini.
Waduh, keras ataupun tidak, kalau kita mencoba berpikiran positif, walaupun berat, itu tidak akan terasa berat. Karena kita tahu apa yang harus kita jalani, ya kita jalani dengan keikhlasan dan pikiran positif, agar nggak berat. Ngoten iki ya. Matur nuwun. Sami-sami. Saya Mas Jawi. Dan saya Ki Macam. Serta seluruh tim Pitu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Wow. Di sini ada kartu orakel saya air. Air itu bersimbol 5. 5 bulan lahir yang akan mendapatkan rezeki tak terduga dan tak disangka di bulan Januari. Itulah rezeki Tuhan tak terbatas. Besar juga nih Ki ya. Bulan lahir Maret. Pertama Maret Ren. Bulan lahir April. 2 April. Bulan lahir Juli.